Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyani dari kelas Metode Intervensi Individu dan Keluarga kelas A. Di sini ingin memaparkan sedikit pemaparan mengenai fase permulaan. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pada fase permulaan dalam pekerjaan sosial, tugas utama dan yang pertama dari pekerja sosial dan juga klien adalah melakukan kontrak terlebih dahulu, di mana kontrak merupakan suatu perjanjian antara klien dan juga pekerjaan sosial yang digunakan untuk saling melengkapi antara pelayanan dan juga bantuan yang akan ditawarkan oleh lembaga sosial yang dipilih melalui pekerja sosial sesuai dengan kebutuhan klien. Kontrak kerja dilakukan pada tahap permulaan atau awal dengan tujuan untuk membantu klien dalam mengolah masalahnya. Terdapat pula dasar asumsi mengenai bahwasannya seseorang lebih dapat bekerja dengan klien daripada terhadap klien. Perubahan yang mungkin dalam bidang-bidang tersebut di mana klien ingin melibatkan diri dalam proses penyelesaian masalahnya. Interaksi pada fase permulaan ini digambarkan dengan masalah klien yang dibantu oleh pekerja sosial untuk diberikan konseling atau menggunakan layanan-layanan langsung dari konselor pekerja sosial. Pada masalah sosial dari klien ini ditegaskan oleh misi dan juga pelayanan khusus yang diberikan dari lembaga pelayanan, di mana pekerja sosial itu merupakan sebuah praktek. Kemudian terdapat kesan urgensi dari klien dan yang selanjutnya adalah argumentasi dari kedua belah pihak. Di mana pada argumentasi kedua belah pihak ini bertumpang tindih dengan masalah klien dan kesan urgensi dari klien atau disebut dengan common ground. Klien juga mungkin membutuhkan bantuan dari pekerja sosial mengenai masalah dalam kehidupannya yang bukan merupakan ranah atau bagian dari pelayanan dari lembaga pelayanan sosial yang dipilih. Namun pada saat gilirannya pekerja sosial mungkin juga ingin memberikan sebuah bantuan kepada klien mengenai hal-hal yang relevan atau sesuai yang tidak diketahui oleh klien. Namun hanya pada common ground bantuan yang efektif ini dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat tercapai. Dan bahkan di luar pelayanan pun hal tersebut masih tetap berlaku. Seperti misalnya terdapat klien yang marah-marah mengenai lembaga pelayanan sosial ini, maka dari konselor sendiri hanya mengiyakan dan melakukan hal yang semestinya dengan dimulai dengan proses kontrak. Di mana proses kontrak yang telah digambarkan di sini adalah berupa tulisan dan juga pembahasan yang menunjukkan area atau bidang untuk pekerjaan yang potensial, di mana kontrak dapat berubah saat proses pelayanan berjalan. Saat klien membutuhkan sesuatu hal yang berhubungan dengan fungsi lembaga tetapi tidak dapat ditemukan sekarang juga, maka lembaga pelayanan tersebut dapat memutuskan untuk memperluas pelayanannya, karena hal ini merupakan sebuah alasan suatu lembaga dalam mengambil keputusan untuk membentuk kelompok pelayanan dalam melengkapi konseling individu. Kemudian, perubahan pelayanan dalam lembaga pelayanan minimal dari kebutuhan untuk bantuan semacam itu tidak ada di tempat lain. Keterampilan dalam proses kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam fase permulaan ini. Keterampilan dalam menjelaskan tujuan dan juga peran pekerja sosial dan mengetahui umpan balik klien merupakan keterampilan yang seharusnya dapat diuji dalam fase ini. Kemudian menjelaskan tujuan dan peran dilakukan dengan pernyataan bebas dan menggunakan bahasa yang sederhana untuk memudahkan klien dalam mengetahui tujuan hubungan menurut perspektif lembaga pelayanan dan juga peran pekerja sosial tersebut. Keterampilan dalam mengetahui umpan balik dari klien yang meminta untuk membicarakan urgensi dalam menentukan bidang yang potensial dan dalam common ground tersebut. Saat pekerja sosial melakukan kontrak dengan klien, pekerja sosial harus memberikan kata-kata yang jelas mengenai hubungannya pada awal. Jikalaupun ada kesalahan dalam praktek dapat menuntut pekerja sosial untuk mengadakan hubungan sebelum pada saat sampai pada masalah yang lebih khusus.
Pendekatan ini juga dapat menuntun pekerja sosial untuk lebih banyak mengobrol dengan klien mengenai masalah ringan yang tidak ada ujungnya, beserta keingintahuan klien mengenai peran pekerja sosial. Saat klien tidak merespon proses kontrak, kemungkinan akan timbul pelengkapan proses kontrak pada waktu kontrak berlangsung. Pada satu poin, klien mungkin akan membuat suatu keputusan atau first decision. Pada hubungan ini, klien menerima keberadaan suatu permasalahan dan kebutuhan untuk memulai hubungan dengan pekerjaan dan tawaran pelayanannya. Pada tahap ini pula merupakan tahap transisi menuju fase kerja atau fase pertengahan praktek. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.